يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pengajian rutin kita pada setiap malam Sabtu dengan membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu hadis-hadis yang membicarakan tentang permasalahan fikih yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki kitab yang kedua setelah kita menyelesaikan kitab Taharah dari Bulughul Maram ini. Maka kita masuki kitab yang berikutnya. Berkata Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Abul Fadl Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Kitabus Salat, kitab yang membicarakan tentang as-salat. Kitab adalah merupakan bahagian yang besar yang dijadikan sebagai bagian-bagian yang besar oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka, di mana para fuqaha tatkala mereka menyebutkan permasalahan-permasalahan fiqhiyah
agar kemudian tidak tercampur aduk antara satu permasalahan dengan masalah yang lainnya, maka mereka membagi-bagi permasalahan fikih tersebut ke dalam beberapa kitab. Kitab ini adalah merupakan permasalahan inti atau masalah yang paling besar, yang mana pada setiap kitab di bawahnya terdapat abwab, bab-bab yang ibaratnya seperti rumah, yang mana rumah tersebut memiliki beberapa pintu. Maka demikian pula kitab merupakan judul yang besar setelah berpindah dari satu pembahasan menuju pembahasan yang baru. Kitab At-Taharah, Kitab As-Salat, Kitab Al-Janaiz, Kitab Az-Zakah, Kitab As-Shaum, Kitab Al-Hajj, dan seterusnya. Jadi ini merupakan judul yang besar, yang mana dari satu kitab di bawahnya terdiri dari beberapa bab, abwab, seperti pada kitab At-Taharah yang telah kita sebutkan dahulu. Di sana beliau menyebutkan sekian macam bab. Ada babul miyah, bab tentang air. Ada bab yang membicarakan tentang najasah, bab yang membicarakan tentang masalah haid dan nifas, bab yang membicarakan tentang masalah wudu, mandi, junub, dan seterusnya. Demikian pula pada kitab Shalah memiliki beberapa bab. Dan biasanya dalam kitab-kitab fikih, setelah mereka menyebutkan bab, pada setiap bab itu ada pasal-pasal, atau dalam bahasa Arab disebut dengan fusul, faslun. Ya, memiliki beberapa pasal, dan pada setiap pasal memiliki beberapa masail, permasalahan-permasalahan. Dan ini hampir setiap kitab-kitab fikih dalam mazhab manapun yang mengurutkan permasalahan tersebut alal abwab fiqhiyah, mereka menyebutkan ini. Dan ini gunanya dan manfaatnya untuk memberikan kemudahan kepada seorang talibul ilm untuk mencari pembahasan yang dia kehendaki. Di samping itu pula untuk menambah semangat bagi seorang penuntut ilmu untuk terus membaca. Sebab terkadang kalau kita tidak memiliki pembahagian-pembahagian yang seperti ini, menimbulkan malas. Terkadang menimbulkan perasaan bosan tatkala kita membaca satu kitab tanpa ada bab, ya, tanpa terbagi dengan beberapa bahagian, sehingga kita terkadang merasa bosan. Belum sampai kita pada tujuan, kita sudah berhenti membacanya. Berbeda apabila kemudian kitab tersebut dibahagi menjadi beberapa bahagian, yang mana seorang tatkala akan membaca bahagian yang pertama, dia akan melihat sedikit, sehingga menimbulkan pada dia semangat untuk menyelesaikannya, kemudian masuk ke bab yang berikutnya. Dan di sana ada manfaat-manfaat yang lain lagi yang disebutkan oleh para ulama. Kitab As-Salah. As-Salah secara bahasa maknanya adalah ad-du'a, berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Wa shalli 'alaihim maknanya ai ud'u lahum, doakanlah kebaikan pada mereka. Sesungguhnya doa kalian kepada mereka adalah ketenangan untuk mereka. Jadi secara bahasa as-salah di antara maknanya adalah ad-du'a. Apabila malaikat memberikan salawat kepada kita,
mengucapkan salawat kepada kita, maka berarti malaikat tersebut mendoakan kepada kita kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan salat secara berjamaah, di mana seseorang berjalan dari rumahnya, dia telah menyempurnakan wudunya, lalu berjalan ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mengerjakan salat di masjid, maka tidaklah satu langkah yang dia langkahkan menuju ke masjid melainkan diangkat satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan darinya satu kesalahan sampai dia masuk ke dalam masjid. Apabila dia telah masuk ke dalam masjid, ma zalatis al malaikatu yusalluna alaihi, maka senantiasa para malaikat mendoakan kepada mereka kebaikan. Maka mereka mengatakan, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Inilah doanya para malaikat, inilah salawatnya para malaikat terhadap orang-orang yang mendatangi masjid dan hendak salat secara berjamaah. Adapun apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada hambanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang dimaksud salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya atau kepada makhluk yang lain? Abul Aliyah Rufai bin Mihran rahimahullahu taala, beliau mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, salatullahi ala abdihi sana'uhu alaihi 'indal malaikah. Apabila Allah mengucapkan salawat untuk hambanya, maknanya bahwa Allah memberikan pujian kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat yang mulia. Merupakan suatu keutamaan tatkala seorang hamba dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang dicintai Allah wa min ibadihi shalihin. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini makna salat secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan as-salat apabila kita berbicara tentang syariat dan kita menyebut salat, apa makna salat? Maka yang dimaksud dengan as-salat secara syariat maknanya adalah ibadatun zatu aqwalin wa af'alin muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim bisyurutin ma'rufah. Yang dimaksud dengan salat adalah ibadah yang memiliki perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan persyaratan-persyaratan dan adab-adab yang ma'ruf yang diketahui dari an-nusus asy-syar'iyyah, dari hadis-hadis Nabi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka inilah yang dimaksud dengan as-salat. Dari sini menunjukkan bahwa salat secara istilah syar'i adalah merupakan hal yang khusus yang berbeda dari makna secara bahasa. Oleh karena itu apabila kita mengatakan dirikan salat,
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, maka maknanya adalah salat ini. Maka tidak benar dan merupakan hal yang batil dan menunjukkan tidak paham tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengatakan cukup dengan berdoa maka sudah salat dia. Cukup dengan berdoa, cukup dia tidak melakukan gerakan tanpa wudu, tanpa melakukan gerakan seperti yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Dia cukup berdoa maka sudah. Berarti dia telah mengerjakan salat. Ini batil. Tidak benar yang demikian. Jadi salat merupakan istilah secara khusus yang berbeda dari makna secara bahasa. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. As-salah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini sebagai rukun yang kedua dari arkanul Islam. Bunyal Islam ala khams. Dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji di Baitullah Al-Haram. Maka ini menunjukkan bahwa salat sangatlah agung sekali dalam syariat ini. Para fuqaha tatkala mereka menyebutkan permasalahan salat, selalu mereka menyebutkan dalam kitab yang kedua, pembahasan yang kedua setelah pembahasan taharah. Kenapa demikian? Kenapa tidak yang dibahas pada awal kali permasalahan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Bukankah itu rukun yang pertama? Nah, betul. Itu adalah rukun yang pertama. Namun para ulama membagi antara pembahasan akidah, pembahasan tauhid dengan pembahasan fikih. Adapun pembahasan tauhid, pembahasan akidah memiliki kitab tersendiri. Nah, itulah yang dibahas secara panjang lebar dan secara meluas tentang makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seperti Al-Usulul Tsalatsa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kashfus Syubuhat, Kitabut Tauhid, dan kitab-kitab yang lainnya yang membahas tentang masalah akidah untuk mengokohkan dan menyempurnakan tauhid seorang muslim. Adapun rukun-rukun yang berikutnya, salat, zakat, puasa, dan berhaji, ini berhubungan dengan permasalahan fikih. Dan para ulama menyebutkan permasalahan tersebut secara berurutan di dalam kitab-kitab fikih mereka. Oleh karena itu, dijadikan sebagai pembahasan yang utama dalam kitab fikih pembahasan salat, dan merupakan syarat seseorang untuk diterima salatnya. Tentunya dia harus suci tatkala mengerjakan salat, maka didahulukan dengan kitab at-taharah, kitab bersuci. Kaum muslimin rahimakumullah, salat ini merupakan ibadah yang berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya dari ibadah Islam. Oleh karena itu, karena agungnya permasalahan salat ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini. Langsung Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Tanpa perantara malaikat Jibril. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan menyampaikan perintah wajibnya salat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling tinggi yang pernah
dimasuki oleh seorang manusia. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menerima di tempat yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang wajibnya salat. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini di malam yang mana malam ini merupakan malam yang paling mulia yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Malam yang paling mulia. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna fihi. Merupakan malam yang paling agung yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini menunjukkan demikian mulianya salat ini. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, salat berada di tingkatan yang tertinggi dibanding dengan amalan-amalan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala pada awal kali ketika menyampaikan perintah ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan agar umatnya mengerjakan salat 50 kali dalam sehari dan semalam. Karena Allah menginginkan agar manusia betul-betul beribadah kepada Allah dan menghabiskan waktunya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun merupakan rahmat Allah kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh hamba ini, maka Allah Subhanahu wa taala ringankan yang tadinya diwajibkan kepada mereka mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam, maka Allah ringankan menjadi 5 kali sholat sehari dan semalam. Sehingga Allah mewajibkan pada umat ini secara amalan 5 kali sholat sehari dan semalam. Namun dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya sama seperti 50 kali sholat dalam sehari semalam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalha? Satu kebaikan itu ibaratnya 10 kebaikan. Maka satu sholat ibaratnya mengerjakan 10 sholat. Maka 5 kali sholat sehari dan semalam ibaratnya kita telah mengerjakan 50 kali sholat dalam sehari dan semalam. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hambanya untuk memperhatikan masalah ibadah, terkhusus dalam permasalahan salat ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, karena demikian mulianya permasalahan salat ini, maka salat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewajibkannya bukan hanya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada umat-umat yang terdahulu telah disyariatkan pada mereka salat. Telah diperintahkan mereka untuk mengerjakan salat. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kisah Maryam di dalam Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryamu, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, hendaklah kamu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sujudlah kamu dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, salat. Demikian pula Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Isa alaihi salam, "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Dan senantiasa memberikan wasiat padaku untuk senantiasa salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa alaihissalam, "Wa aqimis salata li dzikri." Dan hendaklah kamu menegakkan salat untuk mengingatku. Maka di sini menunjukkan bahwa perintah salat bukan hanya dikenakan pada umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena pentingnya permasalahan ini, maka diwajibkan
baik pada umat sebelumnya dan terlebih lagi pada umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka karena agungnya permasalahan salat ini, ikhwan fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, Allah membedakan hukum antara salat dengan ibadah yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum orang-orang yang meninggalkan salat kafir, keluar dari Islam. Berbeda dengan amalan yang lain. Orang yang meninggalkan dan enggan untuk membayar zakat karena malas dan fikir, tidak kafir, walaupun dosa yang sangat besar, ya, berdasarkan pendapat yang rajih dari para ulama. Orang meninggalkan amalan-amalan yang lainnya, amalan jasmani, tidak kafir kecuali apabila seorang meninggalkan salat. Ya, seorang bisa menjadi kafir dan keluar dari Islam. Walaupun ini kaum muslimin rahimakumullah merupakan salah satu permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Dalam artian tidak terjadi perselisihan di antara mereka tentang orang yang meninggalkan salat bahwa hukumnya adalah dibunuh. Kalau di sana ada pemerintah Islam tentunya yang menegakkan hudud, maka hukuman orang yang meninggalkan salat adalah al-qatl, dibunuh. Hanya terjadi perbedaan di antara mereka, apakah orang tersebut dibunuh karena hukum had diterapkan sebagai hukum Islam dan dia statusnya sebagai seorang muslim, sama seperti orang yang berzina dirajam, orang yang membunuh seorang muslim yang lain tanpa hak diqisas, ataukah dia dibunuh disebabkan karena murtad dan keluar dari Islam. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, tentang orang yang meninggalkan salat ini ada beberapa macam dan ada beberapa keadaan yang ini perlu untuk kita bedakan agar kita mengetahui di mana tempat perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tersebut. Keadaan yang pertama, orang yang meninggalkan salat karena dia mengingkari wajibnya. Karena dia mengingkari wajibnya, dia tidak mau mengerjakan salat karena mengatakan tidak wajib. Maka keadaan yang pertama ini sepakat para ulama bahwa dia kafir. Bahwa dia kafir. Bahkan kalaupun dia rajin salat dan tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu, tapi dia berkeyakinan bahwa salat 5 waktu ini hukumnya sunnah dan tidak wajib, maka dia kafir walaupun dia mengerjakan salat 5 waktu. Kenapa demikian? Dia mengingkari perkara yang maklum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Ya. Dan tidak terjadi khilaf dan perkara yang disepakati bahwa salat 5 waktu itu adalah wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia kafir walaupun dia mengerjakan salat tersebut. Keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan salat karena istikbar, karena sombong dan hasad. Maka orang yang seperti ini pun tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama bahwa dia kafir, keluar dari Islam. Keadaan yang ketiga, orang yang meninggalkan salat karena istighfar, menganggap remeh, merendahkan salat,
ya, menghinakan salat, maka ini pun kafir, keluar dari Islam. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang keadaan ini. Adapun yang menjadi titik perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum kafirnya orang meninggalkan sholat adalah satu, yaitu hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, dahau, kaslan, malas. Dia tidak mengingkari wajibnya, dan dia tidak sombong, dan dia tidak menganggap remeh, tapi hanya karena malas, sehingga dia meninggalkan sholat tersebut karena sebab ini. Nah, keadaan yang terakhir inilah yang menjadi letak perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama antara hukum kafirnya dan tidak. Walaupun ada sebagian para fuqaha, dan itu merupakan pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala yang menyatakan tidak kafirnya. Namun dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sahabah menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat kafir dan keluar dari Islam, murtad. Dan ini merupakan pendapat jumhur dari para sahabat, jumhur ahlul hadis. Bahkan sebagian para ulama ada yang menukilkan ijma' di kalangan mereka. Dalil-dalil yang menunjukkan atas kufurnya orang yang meninggalkan sholat tersebut ada beberapa hujjah dan beberapa dalil. Adapun dari Al-Quranul Karim, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana." Akan muncul generasi terbelakang yang mereka menyia-nyiakan salat dan mereka mengikuti syahwat mereka, maka mereka adalah orang-orang yang menyimpang, kecuali orang yang bertaubat dan beriman. Orang yang bertaubat dan beriman. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwa selama mereka melalaikan salat, maka mereka tidak dikatakan sebagai mukmin. Sebab syaratnya orang beriman apabila mereka tidak melalaikan salat tersebut, tidak menyanyiakan salat, illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertaubat dan beriman, yaitu memperhatikan permasalahan salat. Dalil yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakat fa ikhwanukum fid din." Apabila mereka bertaubat lalu mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat, maka itu adalah saudara kalian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Mereka itu adalah ikhwan kalian, fa ikhwanukum fid din. Kapan seseorang itu menjadi ikhwanuna? Kapan seorang itu dikatakan saudara kita sesama muslim? Apabila terpenuhi padanya 3 persyaratan, yaitu bertobat dari kesyirikan, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat. Apabila tidak terpenuhi salah satu di antara ketiga ini, maka dia bukan dari saudara kita, dia bukan dari ikhwanuna. Sebab persyaratan ikhwan apabila mereka menegakkan 3 ini: bertobat dari kesyirikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Maka apabila seorang tetap berada di atas kesyirikannya,
walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, maka batal. Walaupun dia menunaikan zakat, maka tidak bermanfaat. Kalau dia telah bertobat dan syiriknya, tapi dia tidak mengerjakan sholat, maka dia bukan dari ikhwanuna. Nah, hanya saja permasalahan yang ketiga tentang hukum orang yang meninggalkan zakat, berdasarkan pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, bahwa orang yang enggan membayar zakat karena kikir, dia tidak kafir. Dia tidak kafir, berbeda dengan orang meninggalkan salat. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin aw fiddatin la yu'addi anhu zakatahuma illa kana yawm al-qiyamah sufrihat lahu safa'ih min nar jahannam wa yuhma 'alayha fayuqwa biha jabinuhu wa jibahuhu wa dhahruhu kullama barudat u'idat fi kulli yawmin miqdaru 50,000 sanah thumma yara sabilahu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang yang memiliki emas dan perak lalu dia tidak menunaikan zakatnya, melainkan nanti pada hari kiamat akan dibentangkan tempat tidur yang panas dari api neraka, lalu kemudian dia akan dibaringkan dan akan dipanaskan dan disetrika bagian punggungnya dan bagian keningnya, yakni tubuhnya akan disetrika. Pada hari kiamat di dalam neraka, setiap dia menjadi dingin tubuhnya, maka akan terus diulangi kembali. Dalam satu hari ibaratnya seperti 50,000 sanah, 50.000 tahun. Kemudian setelah itu dia akan melihat kemana akhir kehidupannya. Ada kemungkinan dia kembali ke dalam surga, ada kemungkinan dia terus berada di dalam neraka. Maka dari sini para ulama berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang enggan bayar zakat tidak kafir, karena masih ada kemungkinan masuk surga kembali setelah dia disiksa, ada kemungkinan terus diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Walhasil ikhwan fillah azakumullah, ayat ini merupakan salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama bahwa orang yang meninggalkan salat kafir. Terlebih lagi dan lebih jelas lagi di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah." Antara seseorang, antara dia dan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Yakni kalau dia meninggalkan salat, maka dia menjadi kafir dan menjadi musyrik. Kalau dia meninggalkan salat, maka dia menjadi kafir dan menjadi musyrik. Diperjelas lagi dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad dari hadis Buraidah bin Al-Husayn, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdul ladzi bainal muslimi wasyirki tarku shalah, faman taraka faqad kafar." Perjanjian antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kufuran adalah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir. Kafir keluar dari Islam dengan meninggalkan salat. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat secara mutlak, tapi hadis ini hanya menunjukkan orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya. Ada yang menakwilkan seperti itu, tapi pendapat ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah.
Sebab orang yang mengingkari wajibnya sholat, dia kafir walaupun dia mengerjakan sholat. Ya, tidak mesti dia harus meninggalkan walaupun dia kerjakan sholat, tapi dia mengingkari dan dia sering hadir sholat jamaah bersama kaum muslimin, tapi dia mengatakan sholat 5 waktu ini tidak wajib hukumnya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau membicarakan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka balasannya neraka kekal di dalamnya, maka Allah murka kepadanya, dia akan tinggal lama di dalamnya, dan Allah akan murka kepadanya, Allah akan melaknatnya, dan Allah telah mempersiapkan baginya azab yang sangat pedih. Ketika Al-Imam Ahmad menjelaskan tentang ayat ini, ada seorang mengatakan, wahai Imam Ahmad, ada orang yang menafsirkan bahwa ayat ini berkenaan tentang orang yang membunuh seorang mukmin dan menghalalkan darahnya, menghalalkan darah seorang mukmin. Nah, dia menganggap halal membunuh seorang muslim tersebut, sehingga diberikan hukuman yang demikian. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-mustahillu kafir walau lam yaqtul. Kalau orang menganggap halal darahnya seorang muslim, maka dia kafir walaupun dia tidak membunuh. Ya. Walaupun dia tidak membunuh, dia tidak pernah membunuh seorang muslim, tapi dia mengatakan darah seorang muslim boleh dikeluarkan, boleh dibunuh seorang muslim, boleh dibunuh seorang mukmin, halal darah, maka dia kafir walaupun dia tidak membunuh. Maka ini tidak berkenaan tentang orang yang meyakini, tapi semata-mata perbuatan. Ketika dia membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka inilah balasannya. Demikian pula hadis ini, ketika dia meninggalkan salat, maka hukumnya adalah kafir dan keluar dari Islam. Oleh karena itu, Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan dari para sahabat dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, kata beliau, kana sahabatu la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Adalah para sahabat, mereka tidak melihat ada satu amalan yang apabila ditinggalkan oleh seorang muslim maka itu menjadikan dia kafir, kecuali sholat. Nah, maka dia menjadi kafir dan keluar dari Islam. Maka ini permasalahan yang sangat penting, permasalahan sangat berbahaya sekali. Kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah kita memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk memperhatikan permasalahan yang satu ini, masalah sholat, sebab akan berpengaruh padanya hukum-hukum yang lain ketika dia meninggalkan sholat. Di antaranya tidak diperbolehkan, ya, kita menikahkan dengan anak kita, dengan dia. Nah, kalau misalnya ada seorang laki-laki yang mendatangi seseorang muslim dan ingin melamar anaknya misalnya, sementara dia tidak sholat, tidak halal untuk diberikan pada laki-laki tersebut dalam keadaan dia tidak sholat. Dia kafir, dia murtad. Nah, kalau sudah terjadi pernikahan karena tidak sholatnya, maka dipisah, fasik. Ini permasalahan yang sangat berbahaya sekali. Dalam hal warisan, ya, dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan orang tuanya yang muslim yang mengerjakan sholat kalau anaknya tidak sholat.
Kalau misalnya ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan seorang anak laki-laki yang tidak sholat, dan meninggalkan pula saudaranya, ya, meninggalkan saudaranya, saudara kandungnya. Nah, yang muslim, maka dalam hal ini yang mengambil harta yang meninggal tersebut adalah saudaranya seluruhnya. Anaknya tidak berhak untuk mengambil dari harta orang tuanya sedikit pun, karena dia tidak sholat, terpisah. La yarithul muslimul kafir walau kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian pula sebaliknya. Kaum muslimin rahimakumullah, juga permasalahan penyembelihan misalnya, ya, apabila ada seorang laki-laki yang tidak sholat, lalu dia menyembelih seekor kambing dan membaca bismillah, baca bismillah, dia tidak sholat, sembelihannya haram untuk dia makan, tidak boleh, karena dia kafir, dia murtad, dan diharamkan bagi seorang untuk memakan sembelihan murtad. Hukumannya sama dengan bangkai. Ya, berbeda kalau seorang Yahudi datang dan menyembelih seekor kambing dan mengucapkan nama Allah, maka asal hukum sembelihannya halal, boleh kita makan. Demikian pula Nasrani, halal, boleh kita makan. Tapi murtad, tidak mengerjakan sholat, tidak halal, tidak diperbolehkan. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, belum lagi ketika dia mati, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati mayatnya, dan tidak boleh dikuburkan bersama kuburannya kaum muslimin. Lalu bagaimana? Ada seorang yang mati tidak sholat, ya, maka kuburkan di tempat sendirian, jauhkan manusia darinya. Kuburkan dalam keadaan seperti itu dengan pakaian yang dia pakai, dan jangan dimandikan, ya, dan jangan dikafankan. Dibiarkan seperti itu. Nah, dikuburkan tempat yang jauh agar kaum muslim menghindar dari jenazah. Nah, ini bagaimana disebutkan oleh para ulama. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang anehnya terkadang ada sebagian orang yang tidak mengerjakan sholat, tapi begitu tiba bulan Ramadan, sempurna 30 hari puasa Ramadan, subhanallah, sholat tidak pernah dikerjakan, ya, tidak mengerjakan sholat. Atau ada pula yang sholatnya tahunan, Idul Fitr, Idul Adha, selain itu sudah, ya. Ada lagi yang sholatnya Jumatan, sholat pekanan, seperti orang Nasara yang pendatang gereja pada setiap hari Ahad, ya, tahunya sholat hanya hari Jumat. Sehingga kita melihat, Allahul Musta'an, mungkin kita bisa mengatakan sebagian mereka dalam keadaan demikian, ya, mudah-mudahan mereka sholat di rumah mereka. Sebab kalau pada hari Jumat penuh kaum muslimin, pada hari-hari yang lainnya kemana mereka ini? Kemana mereka? Mudah-mudahan mereka sholat di rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan mereka tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Walaupun wajib bagi kaum muslimin yang laki-laki yang balik untuk sholat di masjid secara berjamaah. Walhasil ini ikhwan fillah azakumullah, permasalahan yang sangat penting. Wajib bagi kita untuk memperhatikan permasalahan ini, dan kita perintahkan pada keluarga kita, kita berikan nasihat pada kaum muslimin agar mereka memperhatikan permasalahan sholat ini. Sebab ini pun akan menentukan di kemudian hari, tatkala kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka orang-orang yang senantiasa mengerjakan ibadah, mengerjakan sunnah, maka insyaallah taala mereka akan dikumpulkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka tidak mengerjakan salat, maka mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf, dari para a'immatul kufur, tokoh-tokoh kafiran. Nas'alullah salamah wal iyadu billah. Sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan sebagai muqaddimah dalam permasalahan salat ini, insyaallah taala
pada pertemuan yang berikutnya kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu bab yang membicarakan tentang waktu-waktu salat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.